Untuk membahas hal ini sudah hadir secara eksklusif di studio CNBC Indonesia Direktur Utama Perusahaan Pengelola Aset PPA Yadi Jaya Ruhandi. Selamat pagi Pak Yadi. Pagi. Baik Pak Yadi, kalau kita perhatikan dari tadi informasi tadi begitu ya, Erick Thohir secara resmi membubarkan 3 BUMN. Sebetulnya dari informasi yang Anda dapat, alasannya di balik pembubaran ini apa sih Pak Yadi? Ya memang seperti disampaikan oleh Pak Erick, terima kasih atas kesempatan diberikan. Tapi memang sebetulnya seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri sebelumnya bahwa ini memang dipastikan untuk memberikan kepastian hukum kepada perusahaan-perusahaan yang terkatung-katung, dan memang ini memang permasalahan yang sudah lama belum diselesaikan. Jadi kita perlu menyelesaikan segera permasalahan tersebut. Dan tadi juga disampaikan kan bahwa ini sudah lama tidak beroperasi karena memang secara perusahaan sendiri dari sisi aspek bisnisnya memang sudah tidak kompetitif lagi. Jadi seperti kertas kraft Aceh memang teknologinya sudah obsolete karena memang dari 2008 tidak beroperasi. Contohnya ISN juga demikian, mereka bertarung di industri tekstil yang memang sudah sunset stage sekarang gitu ya, dan memang sudah tidak beroperasi secara core bisnisnya. Begitu juga dengan Iglas. Jadi memang sudah tidak substitusi produk botol gelas itu memang sudah ada, dan memang membuat perusahaan Iglas itu menjadi tidak kompetitif lagi. Jadi seperti itu, memang dari sisi kita melihat dari sisi komersial bisnisnya memang sudah tidak kompetitif untuk bersaing di industrinya masing-masing. Oke, baik Pak Yadi, tadi juga disebutkan begitu ya, alasannya memang sudah tidak produktif dan juga sudah tidak beroperasi nampaknya dari beberapa tahun lalu. Tapi kalau kita lihat secara garis besar begitu, apakah memang tidak ada langkah restrukturisasi begitu sampai hari ini Pak Yadi? Sudah dari dulu memang sudah kita lakukan berbagai macam langkah ya. Seperti contohnya kita sudah coba carikan investor, kita coba bahkan pernah kita kasih dana talangan, ada juga PMN yang disalurkan melalui PPA pun kita sudah sampaikan gitu ya, sudah kita salurkan. Nah itu memang ada berbagai macam upaya untuk melakukan restrukturisasi, melakukan revitalisasi atas BUMN ini, namun memang pada akhirnya kita harus mengambil suatu decision bahwa memang sudah tidak kompetitif lagi seperti yang disampaikan, dan memang diperlukan suatu kepastian, sehingga kalau dari sisi makro kita melihatnya, kalau ini nanti istilahnya sudah kita selesaikan karyawannya, kita sudah selesai bisnisnya memang sudah selesai, dan ini kita akan jual melalui proses lelang aset-asetnya, dan mudah-mudahan bisa dimanfaatkan lagi. Jadi yang penting underlying asetnya itu bisa dimanfaatkan lagi oleh pelaku-pelaku bisnis lainnya, kira-kira gitu. Oke, baik. Jadi bisa dimanfaatkan kembali begitu ya kata kuncinya. Nah ini kalau kita perhatikan juga terkait pembubaran ini, yaitu nasib karyawan. Update-nya hingga hari ini nasib karyawan yang di dalam begitu ya perusahaan-perusahaan dibubarkan seperti apa Pak Yadi? Ya alhamdulillah paling tidak seperti contohnya yang dari 3 ini, yang ISN ini sudah kita selesaikan. Bahkan di September 2021 itu kita selesaikan, ada 429 kita bayarkan pesangonnya full. Kemudian ISN itu dalam proses pembayaran pesangon, kita ada menjual beberapa aset yang terkait dengan ISN, dan KKA itu akan kita selesaikan segera karena itu langsung mendapatkan dana talangan dari PPA, kira-kira gitu. Jadi kita selesaikan, insya Allah diselesaikan dengan baik. Oke, untuk terkait asetnya sendiri apakah memang sudah dikelola sendiri, dan juga bagaimana update hingga hari ini Pak? Seperti contoh tadi ya, kalau kita mengambil contoh aja KKA gitu ya, 2008 seperti Pak Menteri sampaikan sudah tidak beroperasi. Dan dari 2012 itu hanya pembangkit listriknya saja yang berjualan kerjasama dengan kalau nggak salah perusahaan anak perusahaannya PLN. Nah itu kontrak listriknya sendiri sebetulnya sudah selesai di Februari tahun ini, gitu. Jadi sudah selesai dan tidak diperpanjang lagi karena memang tidak diperlukan lagi suplai listrik di sana, gitu ya, di daerah sekitar KKA. Jadi dari sisi core business maupun dari sisi tadi ya supplementary bisnisnya sudah tidak bisa lagi beroperasi, dan itu menjadi bagian dari evaluasi kita, kira-kira gitu. Oke, mungkin juga bisa diberi informasi lebih panjang gitu ya Pak Yadi, terkait memang nih aset-aset yang dikelola ini nantinya akan menuju kas negara atau kemana Pak Yadi? Iya, utamanya kalau dari sisi proses ya, tadi seperti disampaikan oleh Pak Menteri bahwa kita akan ini RUPS sudah diselesaikan gitu oleh PPA, kemudian
kita akan menuju kepada PP pembubaran yang insya Allah efektif, estimasinya kita efektif nanti di bulan Juni. Setelah itu akan dilakukan pelelangan. Nah utamanya kalau pelelangan itu yang harus kita dahulukan hasil lelangnya tentunya dibayarkan kepada kreditur-kreditur yang ada dulu. Kalau ada sisa baru ke negara. Karena kita kan adalah, kalau negara dalam ini adalah pemegang saham. Jadi residual aset kalaupun ada itu masuk ke negara kembali. Oke, berarti dapat diartikan untuk kewajiban terhadap kreditur sudah selesai begitu ya Pak Yadi atau seperti apa? Belum tentu. Nah, jadi tadi ya kita akan berproses melihat hasil. Yang penting bagaimana kita memaksimalkan proses pelelangan yang ada. Jadi proceed dari hasil lelang itu yang akan dibayarkan kepada kreditur. Oke, baik.